Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fattahil alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah. Al-wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhi atau rabbihim biqalbin salim. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia setelah Ramadan. Di antara 3 golongan ini, di manakah kita berada? Yang pertama, ada golongan yang sebelum Ramadan dia orang yang rajin ibadahnya. Masuk ke Ramadan ia rajin, bahkan lebih rajin darinya. Kemudian setelah Ramadan, ia pun masih tetap rajin. Dalam bahasa agama dikatakan istiqomah. Ya. Dulu rajin sholat sunnah. Setelah Idul Fitri masih tetap sholat sunnah. Dulu Ramadan rajin sholat berjamaah, masuk Syawal ia pun tetap rajin sholat berjamaah. Bapak, ini masjid yang tempat Bapak sholatin, nanti di surga salah satu bangunan yang ada di surga yaitu masjid-masjidnya. Kalau Bapak sering makmurin masjid, ini masjid nanti di sana nyariin Bapak. Kalau Bapak nggak ada di surga, ya Allah, Fulan bin Fulan dulu sering hadir di rumah saya ya Allah. Dicariin sama masjid. Nih bangunan-bangunan, tembok-temboknya, tiang-tiangnya itu menjadi saksi buat kita. Ini insya Allah kalau saya lihat wajahnya wajah-wajah yang istiqomah nih. Amin Allahumma. Jangan istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ada juga yang amin ya. Enaknya apa sih Pak orang yang istiqomah nih? Masya Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sungguhnya dia orang-orang yang dia istiqomah, yang cuma Allah sebagai tujuannya, Allah tempat curhatnya. Ya. Apa tuh? Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Nih yang paling enak nih Pak. Tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan orang yang istiqomah nanti sampai meninggal dunia Pak, itu nanti ada malaikat khusus yang ngabarin ke kita. Orang sekarat itu kan luar biasa Pak. Nanti kapan kita buka bab kitab Tanbihul Ghafilin itu, bab tentang perjalanan kubur, itu panjang. Nanti kapan kita, mungkin bulan depan insyaallah. Itu ditemenin sama malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Lagi ketakutan luar biasa Pak. Ada yang nemenin kita, ada yang bela kita, ada yang backup kita. Enak nggak? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Kita Pak hadir di majelis ilmu biasa hadir. Kemudian karena kesibukan kita nggak hadir. Itu kata Allah, malaikat tuh, liatin tuh hambaku. Dia biasa datang nggak datang, tengokin tuh. Kalau ada urusan, bantuin urusannya. Tuh Pak. Dan enaknya Pak orang yang biasa rajin istiqomah, biasanya ngaji,
nggak ngaji karena kesibukan yang dia nggak bisa tinggalin, itu tetap ditulis sebagai orang yang hadir dalam majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Yang paling enak endingnya itu malaikat buat orang-orang istiqomah ngabarin apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kata malaikat, Allah akan persiapkan surga. Maka orang, kalau ada orang yang meninggal dunianya, Bapak lihat lagi senyum, udah dikasih lihat tempatnya di surga. Ada yang ngos-ngosan, lama banget, ditarik kedet, tarik kedet, tarik kedet, tarik kedet. Saya pernah nyaksiin tuh. Ada orang meninggalnya sampai setengah hari lebih. Naik turun, ngorok yang gede banget gitu. Naik turun. Nauzubillah min zalik. Meninggalnya mukanya kayak orang ketakutan gitu. Buat orang-orang yang istiqomah, ya ditemenin sama malaikat. Ya, dikabarin surga buat kita. Nah, ini orang-orang yang pertama, orang-orang yang pasca Ramadan, dia rajin sebelum Ramadan, dia rajin Ramadan, dan dia tetap rajin di bulan Syawal dan sampai seterusnya. Maka kalau para wali Pak nggak ngaruh Ramadan tuh. Ketika Syekh Jalani Abdul Qadir ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar, Lailatul itu kapan? Lana walakum, buat kami apa buat kamu, kata beliau. Ini Syekh Jalal Qadir Pak, pemimpin para wali. Kata Syekh Jalal Qadir, imma lana, bagi kami Lailatul Qadar, kulli yaumin Lailatul Qadar, setiap hari itu Lailatul Qadar buat kami. Kenapa? Buat mereka setiap hari itu hari raya, beribadah, ingat Allah, menyambung hubungan sama Allah, ya setiap hari. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, hari raya kami adalah ketika hari itu kami tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan ada beberapa hal tuh, Ibnu Mas'ud meriwayatkan hari raya tuh ketika kita selamat meninggal husnul khotimah, ketika wafat ditarik husnul khotimah tuh hari raya. Ketika dikubur, jalan di atas sirat selamat, itu hari raya. Ketika kita nanti masuk surga, itu hari raya. Ketika kita bisa berjumpa dengan Allah, itu hari raya. Nah, ini orang yang golongan yang pertama Pak, orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, orang yang Ramadan rajin, begitu lepas dari Ramadan hilang. Biasanya subuh berjamaah hilang. Biasanya Isya berjamaah hilang. Biasanya ngaji Quran di bulan Ramadan, begitu masuk Syawal udah nggak pernah lagi buka Quran. Ada nggak di sini yang begitu? Hah? Mana orangnya? Dalam riwayat tuh Pak, ya. Inna iblis yasihu fi kulli yaumin id. Sungguh iblis tuh Pak, hari raya itu nangis, teriak kenceng banget iblis. Ya. Namanya iblis yang dilaknat sama Allah. Itu setiap hari lebaran Idul Fitri, yasihu fi kulli aidin, setiap hari id dia teriak, nangis, gerung-gerung Pak. Fayastami ahluhu indahu. Kemudian keluarga besarnya nih, iblis punya keluarga besar juga tuh Pak, ya, setan gitu ya. Kumpul, lihat bosnya nangis nih, wah, jenderal kita lagi ada apaan di gurung-gurungnya nangis. Fayastami ahlu, keluar tuh keluarga besarnya, ponak-ponakannya, bibinya, pamannya, dari kalangan setan tuh. Fayaqulun, mereka berkata, ya Sayyidana, man abghadaka, wahai iblis Tuhan kami, siapa yang bikin kamu marah seperti ini? Inna nuksiruka, inna nuksiru, kami akan, kalau bahasa kita, kami hajar tuh orang. Kata setan ya, yang bikin iblis nih nangis gurung-gurung.
pada 1 Syawal kemarin. Apa? Faqala iblis. Maka iblis itu berkata, Pak. Apa kata iblis? La syai'. Enggak ada apa-apaan. Illa ghafarallahu hadal yaum li ummati Muhammadin. Saya ini sedih, saya ini nangis. Saya uring-uringan. Illa ghafarallahu hadal ummah. Ini umat Nabi Muhammad hari ini diampunin dosa-dosanya sama Allah. Itu kalau 1 Syawal, Pak. Kata bahasa Nabi, hari ini orang yang kerja akan mendapatkan upahnya. Maka begitu Syawal, kata Nabi, kharaja, mereka keluar. Qayauma waladatu ummu, dosa-dosa mereka keluar seperti ibu seorang bayi yang keluar dari perut ibunya. Bersih, gak ada dosa. Buat yang ngisi, Pak. Kalau yang nggak puasa ya mana dapat ampunan Allah. Ada mah orang kalah 1-2 gitu, Pak. Ada tetangga saya 30 hari kalah. Nggak pindah agama aja sekalian. 30 hari. Giliran Idul Fitri paling depan. Subuh udah pada mandi. Paling depan pojokan nangis aja. Kata malaikat, lo nangis ngapa? Puasa enggak? Taraweh kagak. Iblis tuh, Pak. Dia sedih, dia teriak, dia galau. Kenapa? Allah ampunin umat Nabi Muhammad. Kemudian kata setan, terus gimana nih? Wahai iblis, wa kaifa? Ma'amilna apa nih? Kami ngamalin apa nih? Kata iblis, ashgiluhum bil lazzati wasyahwati wasyurbil khamri hatta yabghaduhumullah. Sekarang wahai bala tentaraku, sibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, tipu daya dunia, kesenangan dunia. Sibukkan mereka dengan syahwat-syahwat mereka. Yang tadinya soleh bikin dia salah. Yang tadinya dia jaga omongan bikin dia salah. Yang tadi nggak minum-minum keras suruh dia minum keras. Wasyurbil khamri suruh minuman keras lagi. Hatta yabghaduhumullah, sampai Allah memurkai mereka kembali. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak, Pak, orang yang Ramadan, masya Allah solehnya, begitu keluar Ramadan, masya Allah mulai. Kenapa? Jebakan-jebakan setan saat itu menular. Anak buahnya kembali bekerja. Dulu di kerangkeng, Syawal mulai digodain lagi gitu. Yang tadinya sholat berjamaah mulai. Yang tadinya tepat waktu, nggak boleh dengar azan dikit, mulai. Belum qomat. Udah qomat baru 1 rakaat, ya. Mulai. Yang tadinya qobliyah ba'diyah. Ternyata setan hari ini sudah mulai nih, Pak. Godain kita kanan kiri atas bawah. Supaya apa? Supaya Allah murka lagi sama kita. Padahal tadi udah dapat sertifikat itkun minan nar, sertifikat bebas dari api neraka. Oh, masya Allah. Bapak dapat sertifikat surat tanah aja indah banget tuh. Alhamdulillah, tanah udah jadi hak milik. Kebayang nggak, Pak, kalau Bapak dapat sertifikat ahli surga? Ya Allah, dapat sertifikat ahli surga. Nah, ini ya yang kedua. Dia rajin Ramadan, keluar Ramadan kembali ke habitatnya. Setelah pabrik. Kemudian yang ketiga, dia masuk Ramadan gak puasa, gak ngaji, gak sholat taraweh, gak pernah sholat. Masuk Syawal sama aja keadaannya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya nih, Pak. Ya. Orang yang masuk Ramadan aja belum tentu, Pak, kemungkinannya dia jadi orang takwa benar apa enggak kan belum tentu, Pak. Ya. Ya. Imam Suyuti bilang tuh kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum, agar, belum pasti itu, Pak. Artinya apa? Kalau ada kalimat la'alla itu perlu usaha tuh, Pak. Capek dikit, aduh capek banget. Ya, udah azan sholat tetap, pikiran enak gak enak tetap sholat, tetap ngaji. Itulah Allah, harus ada usaha, ada jahadanya, gitu kan? Nah ini ngeri, orang yang Ramadan udah dibukain
ampunan Allah dan diskon bisa-bisa, rahmatnya. Ternyata dalam tulisan Lauhul Mahfuz nggak ada namanya yang termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka, bahkan termasuk orang yang ditulis dapat murkanya Allah. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang pertama, Ramadan rajin, Syawal pun insya Allah rajin. Yang berat memang Pak tuh menjaga kemenangan. Ini yang berat nih. Mudah-mudahan kita tetap jadi pemenangnya sekuat tenaga. Kalau setan punya moto sampai akhir hidup kita, dia tuh pasti godain kita biar kita meninggal su'ul khotimah, lagi maksiat sama Allah. Tapi kalau kita minta sama Allah dikasih nggak Pak? Iya, insya Allah. Makanya selalu minta habis sholat Pak, jangan lupa baca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Sama-sama. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Itu habis sholat minta, jangan dilepasin habis badiah ya. Sebelum berangkat minta lagi Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha. Karena kita nggak tahu tuh Pak, minggu kapan, bulan kapan, tahun kapan, begitu kita lagi baca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, kata Allah, wahai malaikatku, catat dia termasuk dari hambaku yang husnul khatimah. Bisa jadi dalam perjalanan goyang kanan kiri, naik turun, tapi ketika Allah sudah tetapkan jadikan hambaku husnul khatimah, insya Allah Pak meninggal husnul khatimah. Ustaz Jepri Al-Bukhari kalau meninggalnya lagi narkoba gimana? Meninggalnya udah jadi ustadz yang nyolatin masjid Istiqlal 3 lantai penuh, belum yang sholat gaib. Nggak usah ngarepin 100 orang Pak, 1 orang aja doain, Ya Allah ampuni dia, sayangi dia, Allah maghfirlahu warahmu, kelar Pak urusan, selamat gitu. 1 orang aja dijabah doanya tuh dari yang sholatin. 3 masjid Istiqlal gede Pak, berapa kali ini nih? 10 kali. Pertanyaannya kita besok meninggal yang nyolatin siapa Pak? Berapa orang? Ya kan? Maka kalau kita mau tahu seberapa banyak teman kita, lihat teman baik ya, lihat berapa banyak nanti begitu kita meninggal dunia, berapa banyak yang nyolatin kita di belakang kita ketika kita sudah meninggal. Mudah-mudahan semakin banyak kajian, ikut pengajian, makin banyak teman-teman soleh kita. Ya insya Allah mereka pun akan mendoakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.